Bareng-bareng Ibu. Sampai, alhamdulillah. Oke, udah. Ya, baik. Ya, masih kelihatan masih prepare masing-masing sekolah. Walaupun sudah mulai ya, acaranya sudah mulai. Ya, alhamdulillah. Oh. Jelas ya? Suaranya jelas ya? Ustaz Heri, suaranya jelas ya? Oh. Baik. Masih ada yang masuk. Ya, sebelum mulai ya di Pakein fokus atuh. Dijelaskan. Nyala sih. Kok suara aku? ada suaranya videonya, Ustaz. Videonya nggak ada suaranya. Ada yang komen tadi? Nggak keluar. Miss ada nggak suara? Oh, bukan. Alhamdulillah sudah jelas. Dah. Alamanya ada sini. Jadinya mau sampai ngecat di sini. Berapa kali ulang? Hizkiyah 1 belum keluar suaranya. Lagi. Ya, alhamdulillah. Ternyata ada yang muncul, ada yang enggak suara videonya ya. Ala kulli hal itu adalah intro kita sebelum kita masuk kepada acara inti di hari ini. Ustadzah yang Allah muliakan, uhaikum bitahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang menjawab salam semoga Allah angkat derajatnya kepada makom yang sangat mulia di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ya, Ustaz dan Ustazah yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin.
alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bahagia sekali pada hari ini, di hari Sabtu ini, akhir pekan bisa berkumpul dengan keluarga besar SIT Azkia dari berbagai penjuru wilayah Sukabumi, di barat, di timur, di selatan, di utara. Masya Allah, barakallahu fi hayatikum. Ustaz dan Ustazah, doa tulus Anda sampaikan buat antum semua di pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan yang prima. Semoga Allah memudahkan seluruh urusan antum. Semoga Allah memudahkan antum mencapai pada hajat-hajat terbaiknya dan diluaskan, diberkahi rezekinya. Dan tentu saja kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita hari ini, kegiatan kita hari ini. Suaranya kecil. Ini sepertinya di Azkia 1 aja ya. Yang lain jelas ya, insya Allah. Ya, berarti sangat itu jelas, ada di sangat SK1 jelas. aja kurang jelas suaranya. Ya, alhamdulillah. Yang terutama adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini adalah kita bisa mendapatkan maghfirah dari Allah, kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga dengan berkumpul ini Allah ikatkan hati-hati kita ya. Allah ikatkan hati-hati kita itu adalah dengan ikatan cintanya. Karena Ustaz dan Ustazah, walaupun kita berkumpul nih, syariatnya kita berkumpul nih semua saat ini. Tapi walaupun berkumpul nih kita dan saat ini kita melakukan infak sebanyak-banyaknya agar Allah bisa mengikat hati kita, itu nggak akan bisa. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'am ma alafa baina qulubihim. Ya. Jadi Allah lah yang bisa menyatukan hati-hati manusia. Andaikan kalian semua berkumpul bersama, semuanya berinfak agar hati-hati kita itu bisa terikat kuat, maka kata Allah, kalian gak akan bisa melakukannya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dalam kebaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah ikatkan juga hati-hati kita adalah dengan ikatan cinta Allah, dengan ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ikatan iman inilah yang akan bisa membawa kita dikumpulkan kembali di surganya nanti. Kita mohon kepada Allah ya, segala yang hari ini terlibat ikut di dalamnya, baik itu adalah laptop, handphone, Infocus ya. Semuanya itu yang terlibat, yang kita masukkan itu semuanya insya Allah kita memohon agar menjadi saksi kebaikan kita pada hari ini, menjadi saksi di akhirat bahwa kita sudah pernah berkumpul ya dalam sebuah kebaikan, dalam memohon cinta Allah, memohon ampunan Allah, dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini udah ada acara apa lagi nih? Selalu ada yang baru ya. Pernah kita ini masih ada yang persoalan dengan suara nih. Sepertinya di Azkia 1 ya. Azkia 1. Sinyal sepertinya ya, Ustaz dan Ustazah yang tidak bisa mendengarkan secara jelas, suaranya tidak begitu menggelarkan, mungkin sinyalnya ya, karena ada yang jelas. Masya Allah, LOP kan jelas. Ya, kita mohon kepada Allah agar menyampaikan kalimat-kalimat yang teruntai ini disampaikan ke tempat di mana antum berada saat ini. Ya, Ustaz dan Ustazah, ada apa lagi dengan Azkia? Gitu ya. Ada acara apa lagi saat ini? Yang pasti kita saat ini insya Allah akan bersenang-senang ya
bersenang-senang untuk kebaikan tentunya ya. Dan berbicara tentang kebaikan, Ustadz dan Ustadzah, kita pastinya semua ingin dong yang terbaik ya. Kita ingin semua yang terbaik. Ada yang tidak mau jadi yang terbaik ya. Insya Allah kita semua ingin menjadi yang terbaik dan spesialnya menjadi yang terbaik di sisi Allah itu adalah tanpa batas. Ya, artinya siapapun bisa menjadi yang terbaik ketika dia punya apa? Dia memiliki hasanul amalah di sisi Allah. Allah sediakan surga itu seluas-luasnya bagi mereka yang ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah ya. Kalau kita di sini pimpinan misalnya nggak bisa banyak-banyak, pimpinan mah 1 gitu, 2, paling banyak berapa? Gitu. Kita semua punya peluang yang sama untuk bisa menjadi yang terbaik. Ya, gimana kita ingin menjadi manusia yang terbaik? Ya, ingin menjadi manusia yang terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, maka kalau kita ingin jadi manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Ya, ingin jadi manusia yang terbaik, ya berikan manfaat sebanyak-banyaknya yang terbaik. Ingin kita memiliki kata-kata kita, lisan yang terbaik. Lisan yang terbaik itu lisan yang seperti apa? Ya, lisan yang terbaik itu adalah mangda'a ilallah, yaitu lisan yang senantiasa mengajak kepada Allah. Itu adalah lisan yang terbaik. Wah, kita ingin menjadi umat yang terbaik gitu. Ingin menjadi umat yang terbaik. Apa kata Allah? Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kamu ingin jadi manusia yang terbaik, ucapan kamu ingin yang terbaik, kamu menjadi khairun khairu ummah ya, maka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Intinya Ustaz-ustazah, bahwa untuk bisa yang terbaik itu kita tidak bisa menjadi orang yang ego, yang hanya memikirkan diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita masih mikirinnya kesenangan-kesenangan kita gitu ya, enak-enaknya kita aja, ya kita tidak akan jadi yang terbaik. Kita akan jadi terbaik itu justru ketika kita banyak memikirkan orang lain, bermanfaat untuk orang lain, ya. Kalimat-kalimat kita juga, lisan-lisan kita juga ada lisan-lisan mengajak kepada Allah, ya. Amal-amal kita juga adalah amal-amal yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, ya. Dan ustadzah-ustadzah semuanya, kebaikan itu adalah output, ya. Kebaikan itu adalah output. Kebaikan itu adalah produk, ya. Kebaikan itu adalah produk. Produk dari apa? Produk dari kefahaman dan keimanan kita, ya. Jadi kalau kita ingin memiliki produk kebaikan yang banyak, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus meningkatkan kefahaman kita. Dengan apa kefahaman kita itu harus kita tingkatkan? Ya dengan ilmu tentunya. Ya, dengan ilmu dan didasari dengan keimanan. Karena kalau tanpa keimanan, semuanya pasti akan tersia-sia. Semuanya akan tersia. Kita lihat bagaimana bangsa Barat, ya, bangsa Barat yang luar biasa penemuannya, ya, ilmu-ilmunya, ya, tapi mereka nggak punya keimanan, ya, tetap tidak memiliki nilai apapun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu adalah satu keterpaduan, ya, satu keterpaduan yang harus melekat pada diri kita antara ilmu, ya, antara iman, ilmu dan amal, ya. Iman, ilmu dan amal, ya. Jadi itu adalah produk. Kalau kita ingin menghasilkan tadi produk kebaikan yang banyak, maka ya pastikan kita senantiasa menservis, ya, menservis iman kita. Iman itu jangan diservisnya setahun sekali, ya, hanya Ramadan aja. Iman itu kalau ingin jiwa kita itu berjalan dengan bagus, maka imannya itu kita harus servis sesering mungkin, gitu, ya. Ada program servis iman kita, ya, secara rutin, baik itu hariannya, baik itu pekanannya, baik itu bulanannya, baik itu tahunannya. Ada servis iman kita. Kemudian juga kita menambah, mengisi, ya,
pikiran kita itu adalah dengan keilmuan. Ya, dengan keilmuan. Ilmu inilah yang ibaratnya adalah air yang kita isikan ke gelas gitu. Ya, air yang kita isikan ke gelas. Ya, jadi ilmu itu kayak kita ketika kita cari ilmu itu kayak kita ngisi sesuatu ke teko kita, lalu setelah itu apa? Ya jangan didiemin gitu. Kita alirkan lagi, kita bisa ngasih. Kita hanya bisa ngasih kalau kita punya ilmu. Kalau kita nggak pernah nyari ilmu, kita mau ngasih apa lagi gitu. Yang keluar mungkin banyaknya itu adalah hawa nafsu kita aja gitu. Ya, jadi isi tuangkan. Nah, kalau udah dituangin, artinya apa? Kita harus ngisi lagi yang baru. Kalau kita ingin berkembang, produk kebaikan kita tuh ingin berkembang, maka isilah dengan yang baru. Ya, makanya kenapa cari ilmu tuh nggak ada yang namanya selesai sampai umur berapa itu nggak ada. Allah menyuruh kita mencari ilmu itu adalah madal hayah sampai akhirnya itu di ujung kematian kita. Ya, dan ustadzah dan ustadzah yakin ketika kita semakin ya orang yang benar-benar cari ilmu itu, dapetin ilmu itu, maka dia akan sampai pada satu titik saya itu nggak tahu apa-apa. Saking kita ngelihat bahwa demikian luasnya ilmu Allah itu gitu. Ya, luasnya ilmu Allah. Jadi orang yang sudah ngerasa saya emang nggak penting belajar lagi, saya emang nggak penting cari ilmu lagi gitu ya. Itu memang orang yang belum tahu ilmu gitu, belum paham, berarti dia belum kenalan atau belum bertemu dengan ilmu. Gitu. Kalau kita udah benar-benar ketemu ilmu, kita akan ngerasa bahwa kita ya Allah benar-benar saya itu banyak nggak tahu gitu, ya benar-benar saya itu belum punya apa-apa gitu ya, ilmu saya demikian sedikit. Justru di sana akan lahir yang namanya ketundukan kita, ya kita akan tunduk kepada Allah karena merasakan bahwa saya itu memang tidak bisa apa-apa, kita itu tidak tahu apa-apa. Kalaupun itu tahu, itu hanya mungkin baru sedikit ilmu Allah yang baru kita pahami, kita ketahui ya. Jadi pastikan ustadzah dan ustadzah ya, kita kalau ingin tadi memproduk banyak produk kebaikan kita, maka jangan pernah berhenti cari ilmu. Ya, jangan pernah berhenti cari ilmu. Maka ketika itu rutin ya, isi lagi ya, tuangkan lagi, isi lagi gitu aja. Terus nanti Masya Allah kita akan merasakan kenikmatan dengan ilmu itu, dan demikian Allah menuntun akhirnya kita itu bisa melahirkan ahsanul amalah kita, amal-amal terbaik kita ya. Dan kalau sudah nih kebaikan itu menjadi produk ya yang sering kita kita produksi gitu ya, kita hasilkan, maka sensitivitas diri kita itu akan menjadi sensitivitas lebah. Ya, di mana sensitivitas lebah itu dimanapun berada, dia itu hanya bisa menciumnya itu yang baik-baik saja, gitu. Ya, nggak kelihatan, dia hanya yang baik-baik aja yang tercium oleh lebah. Ya, sebaliknya, saudara, kalau kita tidak mau memproduksi, ya, tidak mau memproduksi kebaikan, yang artinya berarti kita nggak mau nuntut ilmu terus, ya, nggak ilmu kebaikan itu sendiri, nggak mau kita menservis iman kita, ya, maka kita akan sensitivitas kitanya adalah sensitivitas lalat, ya, dimana kalau kemana-mana itu yang kecium itu keburukan gitu loh, ya, keburukan aja, ngumpul pengennya apa, gibah gitu kan, ya, ngelihat orang pengennya suzon gitu, ya. Jadi sensitivitas itu sensor tubuh kita yang akan bekerja seperti itu. Lihat ngantri misalnya ya, harus ngantri, kepikirnya apa? Kalau yang sensitif lalat nih ya, kepikirnya tuh lama banget sih, ngeluh akhirnya gitu, ya. Banyak keluhan dan sebagainya. Tapi orang yang sensitivitasnya lebah, apa? Ngelihat ngantri, antrian panjang, misalnya lagi di bank atau di RS gitu ya, lagi di rumah sehat atau dimanapun, lagi ngantri. Orang yang sensitivitas lebah akan gimana? Dia selalu akan berpikirnya itu baik aja, ya. Dia akan selalu husnuzon. Dia berpikir, ya Allah, ya nanti padang mahsyar pun kami itu akan antri, ya Allah. Jadi mikirnya malah langsung padang mahsyar gitu. Ya, jadi itu sensor-sensor yang ada pada diri kita, ya. Nah sekarang kita tinggal
kita tinggal renungkan. Ayo kita jujur sama diri kita sendiri. Nggak usahlah ngomong sama orang lain. Cukup kita aja ngomong sama diri kita sendiri. Ya, biar Allah yang tahu. Allah yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Bisikan apapun tuh Allah tahu. Mari kita jujur kepada Allah. Kita itu udah banyaknya sensitivitas apa yang ada dalam diri kita. Ya, sensitivitas lebahkah, sensitivitas kebaikankah, atau sebaliknya, sensitivitas lalat, ya, yang selalu melihat itu dengan kacamata yang nggak baik, zon, ya, husnuzon, suuzon dan sebagainya. Akhirnya, ya semuanya akan kembali lagi. Kita sendiri yang akhirnya merasakan bahwa demikian kehidupan itu tidak indah, gitu. Ya, demikian persoalan itu senantiasa antri. Demikian doa itu rasanya jauh banget dikabulkan. Itulah hati kita akhirnya akan membuktikan itu. Hati kita akhirnya jarang tenang. Hati kita akhirnya sering gelisah. Ya, ide itu nggak muncul, ya, dan sebagainya. Itu udah produk-produk sensitivitas lalat itu. Ya, maka Bismillah, Ustadz dan Ustadzah, saat ini kita lembaga Azkia ini, ya, di era pandemi saat ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengasah diri kita, ya, mengasah diri kita itu adalah untuk bisa menjadi yang terbaik semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Apapun peran kita, baik peran kita di rumah, yang suami jadilah suami yang terbaik, yang istri jadilah istri yang terbaik, yang sudah jadi orang tua jadilah orang tua yang terbaik, yang masih jadi anak jadilah anak yang terbaik. Di sekolah, mari kita mendidik diri kita juga untuk menjadi pemimpin yang terbaik, menjadi guru yang terbaik, menjadi sahabat yang terbaik. Yang terbaik artinya yang bisa memproduksi kebaikan, ya. Dan itu kita sama-sama siap di pabriknya, ya. Pabrik diri kita itu senantiasa mengisi dengan ilmu, ya. Maka saat ini Ustadz dan Ustadzah, kita akan menguatkan kembali. Kalau dulu kita pernah ada launching BPA, ya, dan saat ini kita terus berbenah. Insya Allah Azkia terus berbenah. Kita ingin terus bergerak dan kita ingin sekali Allah tuh melihat bahwa kita itu bergerak, ya. Hasilnya biar Allah yang ngasih ke kita, ya. Keberhasilannya, kesuksesannya kita tunggu Allah yang ngasih. Tapi kita ingin melihat, kita ingin dilihat Allah bahwa kita itu adalah hambanya yang akan terus bergerak kepada Allah, gitu. Ya, nggak usah dipikirkan sama kita. Ya, sampai di mana Allah akan menyampaikan kita di mana, nggak usah dipikirkan. Ya, kita hanya menjaga kebaikan niat kita terus bergerak, ya, dengan program-program kebaikan tentunya, ya, dengan program-program kebaikan yang kita canangkan, dan kita tinggal lihat ke atas. Ya, kita sering-sering lihat ke atas dan berkata, ya Allah, saksikanlah. Inilah kami yang terus bergerak menuju-Mu dengan apa yang kami bisa. Ya. Ya, sampai satu saatnya tiba mungkin Allah semoga menyampaikan kita kepada husnul khotimah. Allah bisa menyampaikan kita semua, ustadz dan ustadzah, pada akhir kehidupan kita yang terbaik. Sehingga perjumpaan yang indah dengan Allah, sehingga surga yang dijanjikan oleh Allah. Bukanlah sebuah kesemuan,
tapi semoga kita bisa nyata, bisa menikmati itu. Iya. Jadi insya Allah pada kesempatan ini kami memperkuat kembali ya tentang program dari bidang ke-HRD-an ya, di mana bidang ke-HRD-an ini sekarang berkolaborasi ya, program ke-HRD-an itu berkolaborasi dengan BPA ya, jadi kita mudah-mudahan nggak terlalu memisah-misahkannya. Ini BPA, ini HRD. Sudah pasti berbicara tentang BPA, pasti berbicara tentang HRD. Berbicara dengan HRD juga berbicara dengan tentang BPA. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita sama-sama nikmati ya. Anggap ini adalah sajian-sajian Allah kepada kita yang mungkin memang Allah masih harus memaksa kita gitu ya untuk semangat gitu, untuk semangat memproduksi kebaikan-kebaikan itu ya, dengan keimanan kita, dengan keilmuan kita ya, dengan amal-amal kita yang semuanya itu terbingkai dengan sebuah adab-adab mulia ya. Jadi 4 hal yang mudah-mudahan kita bisa menjadi guru-guru terbaik yang bisa melahirkan siswa-siswa terbaik yang akhirnya lahirnya Al-Fatih zaman sekarang dari rahim Azkiyah melalui lisannya, melalui ilmunya, melalui perilaku para guru-guru terbaik Azkiyah. Ya, kita berharap Allah menilai ini adalah sebuah pergerakan kita, ya, sebuah langkah-langkah kita yang disampaikannya kemana kita serahkan kepada Allah. Ya, tapi kita harus memulai langkah ini dan kita harus terus bergerak. Walau mungkin tertatih, mungkin pernah terjatuh, yang penting kita terus melangkah, yang penting kita terus bangkit, ya. Dan insya Allah akan menyampaikannya nanti. Antum pilih mau berhenti, maksudnya tidak ikut bergerak, itu semuanya adalah pilihan. Yang pasti kita akan terus, yang mau bergerak, mari kita bergerak bersama-sama. Ya, dan bersama-sama itu jauh lebih indah, jauh lebih mudah. Ya. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua ya, menikmati sajian-sajian ilmu Allah ya, yang digulirkan dari berbagai program, mungkin ya, program dari ke HRD-an dan BPA itu ya, jadi diintegrasikan ya Ustazah, mungkin secara teknisnya nanti akan di sesi yang lain akan disampaikan ya, bentuk dari teknis kita memantaskan diri dan terus belajar untuk menguatkan iman, untuk terus meningkatkan ilmu, untuk terus memproduksi amal, untuk terus memperbaiki adab-adab ya. Itu secara teknis insya Allah nanti akan disampaikan. Dan hari ini itu kita sama-sama menyamakan frekuensi kita ya. Insya Allah kita akan sama-sama menyamakan frekuensi kita untuk bisa bergerak bersama kafilah Azkiyah melalui program HRD dan BPA. Ya. Itu mungkin inti atau ya sebenarnya sebatas sambutannya ini, maksudnya mengintro untuk kita hari ini akan menyerap juga ya hidangan Allah berupa ilmu insya Allah dari Ustaz Hendra Komara ya, dan kita akan juga mencas gitu ya, mencas semangat kita itu dengan menyaksikan jejak sejarah yang pernah ditorehkan, dijalani, dijalani dan dipersembahkan oleh manusia termulia di jagat raya, yaitu Rasulullah SAW, dan generasi terbaik di muka bumi yaitu generasi para sahabat. Ya,
Mudah-mudahan walaupun mungkin ada yang sudah pernah nonton dan sebagainya, nggak apa-apa. Hari ini kita nonton rame-rame, kita nobar rame-rame, dan kita siap untuk menyerap energi semangat dakwah yang dibawa oleh Rasulullah dan para as-sabiqunal awalun, ya, generasi awal Islam itu, untuk kita siap untuk menerima estafet dari dakwah Rasulullah tersebut. Ya, estafetnya kita pegang, ya. Estafet dakwahnya itu kita pegang, kita lanjutkan lagi ke generasi berikutnya, termasuk generasi dari anak-anak kita, generasi dari murid-murid kita, ya. Mudah-mudahan output dari Azkia ini, lulusan-lulusan dari Azkia, siswa-siswanya juga semakin tahun itu semakin lebih baik lagi, baik dari khuluknya, ya, dari akhlaknya, baik dari keimanannya, baik dari wawasannya, ya, keilmuannya. Karena apa? Karena mereka dididik oleh para guru-guru terbaik. Ya, sebagaimana Muhammad Al-Fatih, ya, sebagai sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya pasukan yang akhirnya bisa meruntuhkan, merebut Konstantinopel yang setelah bertahun-tahun tidak sanggup atau belum terizinkan Allah diraih oleh umat Islam. Mari kita semangat melahirkan Al-Fatih baru. Mari kita menjadi guru-guru terbaik untuk bisa melahirkan siswa-siswa yang terbaik. Ya, itu mungkin sudah ready, ya. Alhamdulillah, kita ini prolog, mungkin dari anak prolognya lama, ya. Mohon maaf. Ya, terima kasih atas kesempatan dan keridhaan antum untuk bisa mendekarkan prolog Nadari ini. Sekali lagi, mari kita bertumbuh bersama di Azkia dan tentunya bersama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Bagi intro kan. Ini kan ada PPT. PPT-nya dari sini. Dari sini aja. Oh ya, siap. Materi tadi ya maksudnya. Terus anak teh itu ternyata nggak bisa live ya, nggak bisa hidup tuh. Video yang terakhir kan saya ngirim materi ya. Itu di laptop anak. Ternyata di sini barusan saya buka nggak bisa. Mungkin bisa nanti di laptopnya mungkin Pak. Oh, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Teman-teman sekalian, al-ikhwan wal akhwat fillah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada pada suatu acara yang sangat spektakuler, sangat luar biasa, di mana para pembina, para pendidik berkumpul, berhimpun untuk menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi tadi saya dengar ya, agar kita berada pada suatu rasa yang sama, frekuensi yang sama, sehingga melahirkan gerak dan keputusan yang sama untuk melahirkan generasi-generasi yang akan kita harapkan menjadi generasi penerus di masa-masa yang akan datang. Di antara komponen yang tidak boleh ditinggalkan oleh suatu generasi, yaitu mereka harus memiliki ilmu ataupun memiliki pengetahuan yang cukup tentang sejarah masa lalu. Tadi sedikit disitir ataupun diungkapkan ada sebuah nama, ya, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu selalu dalam kesehariannya disajikan tayangan-tayangan sejarah, walaupun di dalam narasi, bukan dalam sebuah adegan-adegan film, tetapi dalam sebuah narasi oleh gurunya yang bernama Syamsuddin, ya. Seorang Ak Syamsuddin, ya, Ak Syamsuddin disampaikan narasi-narasi tentang kegemilangan perjuangan di zaman para sahabat. Dan ini sedikit banyak terpatri di dalam kalbu Muhammad Al-Fatih, sehingga Muhammad Al-Fatih orang lebih dewasa dibanding dengan umur yang semestinya. Di usia 17 tahun sudah menjadi jenderal perang, kemudian 19 tahun Muhammad Al-Fatih menerima amanah untuk menjadi pemimpin peperangan untuk menghancurkan benteng Konstantin, dan kemudian di usia 21 Muhammad Al-Fatih berhasil mendapatkan kemenangan itu. Artinya di usia 21 tentu saja jenderal mana yang berusia 21 yang bisa memimpin pertempuran dengan pertempuran yang sangat dahsyat itu. Makanya para ikhwah sekalian, mari kita selami nilai-nilai sejarah ini agar kita menjadi ataupun agar kita mampu melahirkan generasi-generasi yang hebat, dan kita adalah orang-orang yang menjadi Syamsuddinnya. Kita menjadi orang-orang yang berkontribusi besar dalam jiwa ataupun dalam pribadi orang-orang yang sedang kita ingin lahirkan itu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang sebuah pelajaran yang mungkin sudah banyak orang yang mempelajarinya, tetapi saya ingin menyampaikannya kembali karena khawatir di tengah banyaknya orang yang menyampaikan ternyata kita belum menerima materi tersebut. Banyak orang yang sudah menyampaikan materi ini, tetapi tidak salah juga apabila materi ini disampaikan kembali. Saya berhusnudzon ini hanya sebatas untuk mengingatkan kembali kenapa sirah, kenapa sejarah harus kembali diungkap ulang, ataupun alasan mengapa kita belajar sirah. Ya. Saya kira itu sebagai Allah untuk masuk ke dalam sebuah materi. Oke. Apa bedanya sirah dengan sejarah? Ini kan pelajarannya sirah, ya. Apa bedanya sirah dengan sejarah? Sejarah adalah kronologi sebuah peristiwa. Sementara sirah adalah apa pelajaran dari setiap adegan dari peristiwa. Ya, tentu saja berbeda. Narasi dari sebuah adegan, kronologinya seperti apa, sementara sirah adalah berusaha untuk menjemput, ya, untuk memungut dari penggalan
peristiwa ini pelajarannya apa, dari penggalan peristiwa ini hikmahnya apa, dari penggalan peristiwa ini hikmahnya apa, sehingga semuanya akan kita rangkum menjadi sebuah materi yang akan disajikan. Mungkin teman-teman akan merasa lelah ketika belajar secara kronologis tentang sejarah Nabi. Dari mulai nenek kakeknya Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad wafat, rentang perjalanan sejarah yang panjang. Maka Said Ramadan Al-Buti menyajikan sebuah buku tentang Sirah Nabawiyah. 1 jilid, memang relatif besar, tetapi di dalamnya lebih banyak mengungkap tentang hikmah pelajaran dari setiap peristiwa, bukan narasi kronologis peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, jadi saya kira ketika kemarin dihubungi oleh panitia, dalam hal ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan kenapa kita harus belajar Sirah Nabawiyah. Ya, saya kira itu aja. Ya, sekarang kita masuk kepada slide yang akan ditayangkan. Ya. Silahkan di sini kita klik aja, atau udah siap di sini ya? Oh ya. Oh, siap. Nanti pakai enter aja ya. Oke. Ya teman-teman sekalian, ini sudah tampil di depan layar semuanya tentang mengapa kita belajar Sirah Nabawiyah. Ya, tetapi tadi sedikit banyak sudah tersampaikan tentang Sirah Nabawiyah dengan Tarikh An-Nabawi. Ya, tarikh artinya sejarah, sirah artinya perjalanan hidup. Tetapi lebih menitik beratkan kepada hikmah-hikmah ataupun pelajaran-pelajaran yang akan didapat oleh kita dari setiap penggalan-penggalan sejarah yang terjadi tentang Nabi Muhammad. Bisa saja dari kakek nenek, tetapi kita tidak mempelajarinya kakeknya si ini, punya anak adiknya ini, tidak seperti itu. Nama-nama kadang-kadang tidak penting. Yang penting adalah peran dan fungsi orang tersebut. Kita mengenal tentang Abdud Dar, kita mengenal tentang Abdul Manaf. Lupakan Abdud Dar, masuk kepada Abdul Manaf. Siapa Abdul Manaf? Kemudian Abdul Manaf memiliki nama anak-anak namanya Hashim. Hashim punya adik namanya Abdul Syams. Abdul Syams punya adik lagi namanya Abdul Muttalib. Kita tidak belajar Abdul Syams, tidak belajar lagi Hashim, tapi kita fokus kepada Abdul Muttalib. Kemudian rangkaian berikutnya, Abdul Muttalib mempunyai istri 4. Kemudian dari istri yang pertama ada namanya Zubair, yang kedua namanya Abu Thalib, yang ketiga Abdullah. Panjang sejarah itu, tetapi kita menukik kepada siapa ayah Nabi, siapa kakek Nabi, apa pelajaran dari sekian. Kenapa Nabi dilahirkan dari orang-orang yang hebat ini. Nah ini artinya itu sirah ya. Makanya sekarang kita mengapa belajar sirah? Oke, yang pertama adalah untuk mengenal secara utuh tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keimanan kepada Nabi bagian daripada rukun iman. Sehingga tidaklah sempurna iman kita, tidaklah sempurna iman seseorang ketika orang menyatakan qalu amanna, dia menyatakan aku beriman, tetapi di dalam keimanannya tidak ada satu sudut ataupun satu keimanan kepada Rasul. Rukun iman ada 6. Di antaranya adalah iman kepada Rasul. Tidak akan sempurna keimanan kepada Rasul tanpa kita mengetahui Rasul itu siapa. Karena tak kenal maka tak cinta. Karena seperti itu ya. Jadi kita mengenal Rasul. Mengenal Rasul apakah seluk-beluknya seluruhnya kita kenal? Kalau kita ingin mempelajarinya sebagai bagian daripada sejarah, ya kita harus. Tetapi ketika kita bukan seorang yang berada di fakultas sejarah, tidak juga kita sedang berada
dalam penelitian sejarah, mungkin kita hanya menjemput apa pelajaran dari setiap peristiwa. Karena mempelajari sejarah secara utuh A sampai Z-nya tentu memerlukan waktu yang lama, dan kadang-kadang kita pun lupa terhadap pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil dari setiap peristiwa itu. Ya, yang pertama adalah untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Rasul. Karena apa? Karena cinta kita kepada Rasul tidak akan sempurna apabila kita tidak mengenal Rasul. Bagaimana kita akan menjadikan Nabi sebagai tuntunan, ya, meneladani. Bagaimana kita meneladani Rasul apabila kita tidak mengenal Rasul. Nah, nanti di dalam buku ataupun kajian usul fikih nanti akan dibedah. Muhammad amal-amalnya af'alur Rasul, pekerjaan-pekerjaan Rasul. Itu dibagi menjadi 3. Ada yang tidak menjadi kewajiban untuk diikuti, ada yang wajib diikuti, ada yang kekhususan untuk Nabi yang tidak mungkin ada pada diri kita. Nah, ini bagian daripada segmen pelajaran yang lain. Makanya mempelajari Nabi itu harus utuh. Jangan sampai kita mengikuti Nabi sampai segala-galanya. Makannya harus pakai dengan batok kelapa misalnya, ataupun bajunya harus jubah melulu kemana-mana, kemudian naik onta pula. Ya, ini kan bagian daripada pelajaran fikih, ya, di mana kita akan membelah mana yang harus menjadi kewajiban untuk bertaasi, untuk meneladani Rasul, mana yang bukan menjadi bagian syariah yang kita tidak perlu untuk meneladaninya. Misalnya Rasul naik onta, ya nggak usah kita nyari-nyari onta di sini, ya. Tidak cukup sekedar tahu nama dan peristiwa, tetapi yang penting adalah menguak hikmah di balik setiap peristiwa. Itu artinya sirah. Isra Mi'raj, Rasul malam itu tidur di mana? Itu nggak menjadi sebuah yang penting. Seandainya kita tahu, boleh dia tidur di rumah Ummu Hani. Kemudian di penghujung malam dia dijemput oleh malaikat Jibril. Apakah dia langsung diberangkatkan? Tidak, dihantarkan dulu. Karena Rasulullah ingin dibelah dadanya untuk dicuci dengan air zam-zam sebelum terbang. Itu tidak perlu diketahui detailnya, tetapi apa pelajaran dari sirah, apa sirah nabawiyahnya dari Isra Mi'raj. Makanya Said Ramadan Al-Buti pada juz ke-9 tentang Isra Mi'raj hanya 2 lembar, tetapi begitu sirahnya dibedah dalam 12 lembar. Nah, ini artinya sirah dari setiap mengenal utuh. Kenapa belajar Rasul? Belajar sirah untuk mengenal utuh Rasulullah SAW. Kemudian di sini menemukan uswah hasanah. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa perilaku Rasul itu tidak seluruh totalitas kita teladani, karena ada bagian-bagian pekerjaan Rasul yang tidak menjadi bagian untuk diteladani. Di sini Rasul secara pribadi, Rasul memiliki sifat-sifat yang 4 yang pernah kita pelajari dalam pelajaran iman ataupun ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ya. Ada pelajarannya iman kepada Rasul. Sidik, Rasul itu jujur. 2, fatonah, Rasul itu cerdas. 3, amanah, Rasul itu amanah, menyampaikan. Ya. Menyampaikan, maaf, amanah itu jujur, ya. Amanah itu jujur, bisa dipertanggungjawabkan, sidik itu benar. Kemudian tabligh, Rasulullah mampu berkomunikasi secara baik kepada umat. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan, keempat sifat ini kita teladani. Masuk kita ke dunia dakwah, maka kita harus membawa nilai-nilai yang benar. Namanya sidik. Jangan sampai kita berbicara sesuatu yang bohong. Ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Ini dari Rasul, padahal bukan hadis Rasul. Nah, berarti dia tidak sidik. Fatona penuh dengan kecerdasan. Walaupun Rasulullah itu buta huruf, Rasul tidak pernah belajar filsafat-filsafat Yunani, atau tidak pernah mendengar kisah-kisah dari kerajaan Persia, tetapi Rasulullah bisa menjawab apapun permasalahan umat yang dihadapi. Itu adalah fatonah, cerdas. Kemudian Rasulullah itu amanah. Apa yang dititipkan oleh Allah kepada beliau, seluruhnya beliau sampaikan dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab, tidak ada sesuatu yang disembunyikan.
dan tidak juga ada yang dilebih-lebihkan, penuh dengan amanah. Dan yang terakhir adalah tabligh, artinya komunikatif. Rasulullah mampu membaca ini orang harus diajak bicara dengan level bicara seperti apa, ataupun ini orang harus diajak bergaul dengan gaya seperti apa. Rasulullah bisa. Rasul masuk ke kalangan para pemimpin kepala kabilah, karena Rasul dulu pernah bersama Abdul Muttalib sebagai pemimpin kota Mekah, di mana Abdul Muttalib selalu mengumpulkan kepala-kepala kabilah, dan Rasulullah melihat bagaimana rapat-rapat di Darun Nadwa. Ketika Abdul Muttalib memimpin rapat, semua kepala kabilah dipimpin, maka Rasulullah pun di situ melihat dan menyaksikan bagaimana cara memimpin rapat. Masuk di kalangan birokrat bisa, masuk di kalangan hamba sahaya, Rasulullah pun mampu. Artinya tabligh. Kemudian kita akan mengambil keteladanan. Rasul sebagai suami, Rasul sebagai ayah, Rasul sebagai kakek, Rasul sebagai majikan. Dalam buku yang ditulis oleh Ustadz Syafi'i Antonio Sapi'i, ada sebuah buku judulnya Super Leader, Super Manager. Di situ diuraikan Rasul sebagai suami seperti apa, Rasul sebagai ayah seperti apa, sebagai kakek bagaimana, sebagai majikan seperti apa. Dengan beberapa banyak contoh-contoh Rasulullah begitu sangat indah. Rasul sebagai majikan. Siapakah yang bekerja untuk Rasulullah? Ada namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan dalam sebuah hadis, saya bekerja untuk Rasulullah selama 9 tahun, tidak pernah Rasulullah marah kepadaku dan tidak pernah menyuruh dengan suara yang tinggi. Artinya begitu Rasul memuliakan pembantu. Kemudian pembantu tempo dulu namanya Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul menikah dengan Siti Khadijah, pernikahan yang agung, pernikahan 7 hari 7 malam, dengan mahar yang begitu mahal, dengan acara resepsi yang begitu mewah, ternyata Halimatus Sa'diyah dijadikan tamu istimewa. Padahal Halimatus Sa'diyah orang miskin yang tinggal di Bani Sa'ad, tetapi dijadikan tamu yang mulia oleh Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah berada di Gua Hiro, ketika Rasulullah sudah sering naik turun Gua Hiro, datanglah Halimatus Sa'diyah ke rumah dan menemui Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah mengabarkan ini kepada Rasulullah yang berada di Gua Hiro. Rasul dengan sangat tergesa-gesa turun dari Gua Hiro. 3 hari tidak disapa Halimatus Sa'diyah kecuali dimanjakan dan difasilitasi dengan fasilitas yang sangat menyenangkan. Di hari ketiga barulah Rasulullah bertanya, apa yang membuat Umi datang kemari? Apa gerangan? Artinya kebiasaan di negeri Arab kalau menyambut tamu itu dipersilahkan 3 hari 3 malam menginap dalam rumah. Kalau dia bertanya di awal hari berarti mengusirnya. Dan itulah Rasulullah yang lakukan terhadap Halimatus Sa'diyah. Di hari ketiga baru bertanya, apa yang membuat ibunda datang kemari? Kata ibunda Halimatus Sa'diyah bahwa di negeri kami, di Bani Sa'ad terjadi kering kerontang paceklik. Maka Rasul pun mengirimkan kepada Halimatus Sa'diyah 40 ekor kambing. Kalau harga kambing 2 juta dikali 40, 80 juta. Unta, semurah-murahnya unta yang sekarang dijual di Arab itu, semurah-murahnya 20 juta. Gemuk 30 juta. Untanya bisa dipakai berkendaraan 60 juta. Anggaplah 20 juta. Berarti Rasul memberikan harta 100 juta kepada pembantu. Kita, waduh jauh dari itu. Ya. Kemudian kepada kakek. Rasul sebagai kakek. Kita tahu dalam sejarah, dalam hadis-hadis Rasulullah, sampai para sahabat bingung, adakah Rasulullah ini tidak akan bangkit lagi dari sujudnya? Kenapa Rasulullah sujud begitu lama sehingga ada seorang sahabat yang menyengaja bangkit dari sujudnya lebih dulu, mendahului Rasul yang sedang sujud. Begitu dilihat oleh sahabat yang bangkit terlebih dahulu, ternyata di punggung Rasulullah ada Hasan dan Husain yang sedang bermain-main di punggung beliau. Beliau tidak ingin bangkit dari sujudnya, khawatir anaknya terjatuh atau khawatir cucunya terjatuh dari punggung beliau.
beliau. Begitulah Rasulullah memanjakan. Pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk perjalanan 1 bulan, berperang 1 bulan, pulang 1 bulan. Ini perang yang terakhir dilakukan oleh Rasul di tahun ke-9. Bayangkan, berarti Rasul sudah berusia 61 tahun. Rasul berusia 61 tahun, pulang dari perjalanan yang melelahkan, tiba di rumah, cucunya kangen. Cucunya rindu bermain dengan Rasul, bermain dengan kakek. Begitu masuk, langsung diminta kuda-kudaan. Tapi Rasul menerima. Kemudian bagaimana caranya memberikan kuda-kudaan supaya bergeser kepada orang lain? Lalu ditanyalah si anak itu, mau enggak kuda-kudaan dengan kuda yang paling hebat, kuda yang lebih perkasa? Mau. Ayahmu pasti bisa lebih kuat kudanya. Akhirnya pindahlah tunggangannya itu kepada ayahnya, kepada Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah tidak bisa lebih lama lagi, karena dalam kondisi letih masih tetap bisa menyempatkan waktu untuk bercanda-canda. Itu sebagai kakek, sebagai ayah, Masya Allah. Ini bisa luar biasa ini. Sebagai ayah, coba lihat, mari kita renungkan sedikit aja. Ini penggalan sejarah yang sangat kuat. Di dalam tafsir Al-Kasyaf, ketika membahas surat An-Najm, ini pernah disampaikan, saya juga membukanya gara-gara mendengarkan tausiah Ustaz Adi Hidayat. Di rumah ada tafsir Al-Kasyaf, saya buka. Ternyata apa yang disampaikan Adi Hidayat itu benar. Rasul 3 tahun berdakwah dalam sembunyi-sembunyi. Begitu Allah memerintahkan untuk berdakwah terang-terangan, Rasul naik ke Bukit Sofa. Kemudian memanggillah, wahai anak-anak Fihr. Fihr itu julukan lain daripada Quraisy. Quraisy itu nama besar. Aslinya kakek itu bukan Quraisy namanya, tapi Fihr. Jadi anak keturunan Fihr. Orang disebut Fihr itu bangga, karena Fihr itu artinya besar dan perkasa. Hei anak-anak Fihr, artinya berkumpullah orang-orang Quraisy. Apakah kalian yakin apabila saya katakan di belakangku ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian membenarkan? Ya, membenarkan. Kenapa? Karena Anda adalah orang jujur. Singkat cerita, Muhammad pun berpidato selesai, Abu Lahab marah. Apakah untuk urusan itu kami dikumpulkan di sini? Untuk mengajak beriman kepada sesuatu yang tidak dilihat. Kemudian Allah menurunkan Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka itu sesungguhnya Abu Lahab. Ini ceritanya di cepat-cepat ya. Karena poin besarnya adalah Abu Lahab yang asalnya cinta kepada Nabi sekarang menjadi marah kepada Nabi. Ternyata Nabi membawa ajaran yang baru. Marahnya ini tidak terkendali sampai dibawanya ke rumah. Di rumah ada anaknya yang bernama Utbah. Dilihat ayahnya yang marah-marah seperti itu. Ada apa gerangan wahai ayah? Muhammad membawa ajaran baru. Muhammad dia mengajak kita masuk kepada agamanya. Wah, terus kemarahannya meluap-luap. Utbah sebagai anak muda mengatakan, la'atiyanna Muhammadan. Ayah duduk, biar aku yang ngurusi Muhammad. La'atiyanna Muhammadan, aku akan datangi Muhammad, wala u'adzibannahu, dan aku akan menyiksa Muhammad. Padahal Utbah ini adalah menantunya Nabi. Karena Utbah menikah dengan Siti Ruqayyah, putri Rasul. Maka kemarahan Abu Lahab pun diekspresikan. Dibawanya Ruqayyah dengan cara kasar. Ruqayyah, ayo ikut dengan aku. Dibawanya dengan cara kasar, menghadap kepada Nabi. Muhammad, aku serahkan putrimu. Kemudian di dalam hadis itu, di dalam keterangan tafsir itu dibuka, saya melihat, dan Abu Lahab meludah. Saya tidak melihat apakah meludah kepada Nabi, apa meludah kepada siapa. Yang jelas di situ meludah. Di orang Arab, meludah itu ada sesuatu yang menjijikkan sekaligus menghinakan. Maka Nabi merasa terhina pada waktu itu. Dan Nabi mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalbun min kilabika. Ya Allah,
kuasakanlah kepada orang ini kalbun min kilabika, anjing-anjingmu yang buas. Tapi dia orang kafir, tidak tersentuh dengan doa Nabi. Abu Thalib yang berada di dalam ruangan itu kaget, lalu mengatakan, wallahi yabna akhi, demi Allah, wahai anak saudaraku, Anda tidak akan bisa lepas dari ancaman Muhammad. Dia pergi kemudian Siti Ruqayyah diserahkan kepada Nabi dengan isak tangis gara-gara engkau mungkin ya, gara-gara Nabi berdakwah sehingga anak dan istri putrinya harus ikut menderita. Di situ Nabi Muhammad merasa marah. Rasul pernah terlempar dengan batu-batu sampai berdarah-darah. Rasul pernah dilempar dengan kotoran unta. Rasul tidak marah. Tetapi begitu putrinya dihinakan, Rasul marah. Nah inilah artinya, ini kan keteladanan sebagai seorang ayah. Betapa ayah mencintai putri. Sehingga perasaan putri pun masuk dalam rasa Rasul sebagai seorang ayah. Lalu Nabi pun berdoa. Padahal waktu dilempar-lempari di Taif, Nabi tidak berdoa menghancurkan Taif. Tetapi ketika putrinya dihinakan, Nabi berdoa, datangkan anjing-anjingmu yang buas ya Allah kepada orang ini. Apakah terjadi peristiwa itu? Masya Allah. Ini kalau dilanjut nggak beres-beres ya acara kita. Oke lah, biar nggak penasaran saya lanjutkan ya. Beberapa hari kemudian perjalanan niaga pun dijalani oleh Abu Lahab dan anaknya yang bernama Utbah menuju Syria. Seperti biasa, perjalanan panjang, hampir 1 bulan jalan kaki. Di perjalanan rest area berhenti. Orang-orang di sekitar itu mengingatkan, wahai orang-orang Quraisy, jangan berhenti di sini. Fa inna hadhihi ardun musbi'ah. Karena tanah ini adalah tanah yang biasa dipakai istirahat binatang buas. Orang-orang Mekah, pemuda-pemuda Quraisy tidak masalah. Karena apa? Kami jumlah besar. Unta-unta kami pun banyak, sehingga mungkin binatang buas yang akan pergi dari lapangan ini. Ya sudah, sekedar diingatkan. Cuman yang merasa tersiksa adalah Utbah. Aku ini masih dalam ancaman doanya Muhammad. Dan Abu Lahab pun merasa ketika disampaikan itu, ini tanah yang binatang buas, jangan-jangan doa Muhammad itu sampai pada malam hari ini. Akhirnya Abu Lahab dan anaknya meminta kepada pemuda-pemuda Quraisy, ya syabab, agithuni hadhihi lailah, tolonglah kami pada malam hari ini. Dengan cara apa? Mereka mengelilingi Abu Lahab dan putranya, kemudian tidur. Datanglah singa, kemudian mencium-cium, mengendus-kendus. Mungkin bahasa dalam tafsir itu, mana mulut yang pernah meludahi Rasul? Manakah mulut yang pernah meludahi Rasul? Sehingga beberapa pemuda dicium, diendus, tiba-tiba nyampe kepada si Utbah itu. Si Utbah itulah yang digeret, ditarik keluar dari kerumunan manusia, kemudian dihantarkan kepada kerumunan singa, dan habislah diterkam-terkam di sana oleh singa-singa yang buas. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, inilah bahasa sirah. Ketika Muhammad sebagai seorang ayah, saya yakin tidak sedikit ataupun tidak banyak orang yang memiliki pengetahuan tentang penggalan sejarah ini. Oke, penggalan sejarahnya disampaikan, tetapi inti adalah betapa Rasulullah mencintai putrinya. Dan sebagai tebusan, setelah diceraikan oleh Utbah, maka Siti Ruqayyah dinikahkan kepada Utsman bin Affan sebagai saudara kaya yang muda belia di kota Mekah. Nikahkanlah dengan Utsman bin Affan. Kemudian sebagai suami, waduh ini lebih banyak lagi contoh-contohnya betapa Rasul menjadi suami yang perlu kita teladani. Sebagai pemimpin bangsa, Muhammad adalah seorang imam untuk dalam sebuah prosesi ibadah. Rasulullah juga memperlihatkan sebagai dai yang sukses, sebagai orang yang menetapkan hukum yang adil, komandan peperangan, kemudian pelayan kepada umat. Ya, ini adalah menemukan uswah hasanah dari sirah nabawiyah. Tidak akan kita bisa temukan uswah. Uswah itu kan butir-butir pelajaran dari setiap penggalan peristiwa yang harus kita teladani. Bagaimana kita bisa mendapatkan kalau kita hanya membaca
narasi sejarah secara kronologis tanpa kita membuka dan menguak nilai-nilai makna-makna dari setiap peristiwa-peristiwa itu yang terjadi. Kita lanjut. Mempelajari sirah nabawiyah itu akan menolong kita ketika kita membaca tafsir. Karena ayat-ayat itu memiliki asbabun nuzul. Sehingga kita mengetahui peristiwa itu terjadi dan kita akan memaknai dan kita akan memahami secara utuh karena disandingkan dengan asbabun nuzul. Apa yang menyebabkan ayat itu turun. Kemudian hadis-hadis Nabi itu juga memiliki background. Background peristiwa itu terjadi apa? Asbabul wurud. Jadi kalau untuk hadis disebutnya asbabul wurud. Kalau ayat namanya asbabun nuzul. Kemudian lagi kita dalam mempelajari sirah kita akan mengetahui as-shalah ibadah. Kita sholat seperti ini, dulu Nabi sholat seperti apa? Masjid kita berlantaikan keramik, dulu Nabi berlantaikan pasir. Dulu Nabi berwudu dari ember ataupun dari kendi-kendi, sekarang kita berwudunya dari keran. Kita mengetahui ibadah yang aslinya seperti apa, kemudian mengalami tatawurat, perkembangan-perkembangan, sehingga ibadah zaman sekarang seperti apa. Jangan sampai kita kehilangan inti masalah. Boleh saja peristiwanya sama, tetapi jangan sampai intinya yang hilang. Jilbab, dulu menutup aurat tanpa menggunakan fashion. Sekarang menutup aurat dengan fashion. Prinsipnya adalah aurat tertutup. Jangan sampai gara-gara fashion masih banyak terlihat karena tipisnya bahan atau terlampau meremengnya tuh aksesoris-aksesorisnya. Prinsipnya apa? Lalu kita laksanakan. Sementara tentang perkembangan zaman kita bisa menyesuaikan. Maka di sini kita mengetahui as-sholatul ibadah. Dulu musim haji naik onta, sekarang pakai bis. Bagaimana? Yang penting kan berangkat menuju Arafah. Mengenai kendaraannya macam mana itu bukan sesuatu yang prinsipnya. Jadi dengan mempelajari sirah kita akan mengetahui mana yang prinsip, mana yang bukan prinsip, kemudian ruh daripada ibadah itu sendiri. Ya, sulit kita untuk masuk kepada ruh ibadah kalau kita tidak mengenal bagaimana dulu ibadah itu dilaksanakan. Ketaatan kepada Rasul, kenapa begitu sangat mudah kita untuk tidak kagum, tidak mengikuti teladan Rasulullah dalam minum dengan tangan kanan, minum dengan cara duduk. Kalau kita tidak mengenal Rasul, kita tidak akan mendapatkan ruh daripada ibadah tersebut. Orang-orang banyak mengenal ruh dan taat. Zaman sekarang banyak bermain-main dalam logika. Kenapa minum harus berdiri? Harus duduk, tidak boleh berdiri. Dibahas secara medis. Begitu sudah masuk dan mengerti, belum tentu dia mengamalkan. Karena yang dipuaskan hanya wilayah otak. Bukan dipuaskan dalam wilayah hati. Tetapi ketika kita mengenal ruh daripada ibadah, yang dipuaskan itu hati. Kaharti te kaharti dipigawe. Ini datang dari Rasul. Nah itu namanya ruh. Nyawa daripada ibadah itu sendiri. Baik, kita lanjut. Ya. Apa itu? Mendapat ya. Mendapat apa bacaannya? Mendapat inspirasi dari sejarah Nabi Muhammad. Kan peristiwa-peristiwa itu banyak. Kita terinspirasi dari peristiwa A, terinspirasi dari peristiwa B. Kita tidak mengikuti Nabi Muhammad, tapi terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Contohnya, Nabi Muhammad adalah seorang peniaga yang ulung. Sehingga kita mengenal para sahabat pun menjadi peniaga-peniaga yang hebat. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, semua itu adalah para konglomerat. Terinspirasi
oleh kejujuran Nabi. Dulu mereka pedagang-pedagang biasa, tetapi begitu mengenal Muhammad sebagai peniaga, berusaha untuk memirip-miripkan seperti Nabi. Dan mereka menjadi peniaga-peniaga yang hebat. Dari mana? Terinspirasi oleh cara berniaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian lanjut. Nabi Muhammad memiliki spirit jihad yang tidak pernah padam. Sehingga spirit jihad ini sampai terasa oleh Abu Bakar, terasa oleh Umar, terasa oleh para sahabat-sahabat lain. Sehingga mereka pun merasa bahwa setiap pertempuran Allah akan menyamai mereka, akan menyertai mereka. Optimis mereka akan menang. Karena tidak mungkin ada pasukan manusia bisa mengalahkan pasukan Allah. Maka dalam peperangan selalu menang dan menang. Ada kepasrahan kepada Allah, ada keyakinan bahwa Allah akan memenangi, sehingga mereka dalam setiap pertempuran menjadi singa-singa yang beringas, menjadi kuda-kuda yang sangat lincah. Kenapa? Karena ada kepastian siapa yang mati, surga telah menanti. Begitu sangat hebatnya. Sampai orang-orang salib itu dalam judulnya Perang Salib. Sampai orang-orang salib itu mengatakan bahwa Khalid bin Walid itu memiliki tubuh 4 meter. Dengan langkah-langkah kaki yang 2 meter yang lebih cepat. Kenapa? Karena mereka membaca, belum pernah bertemu Khalid. Membaca karena mereka mendengar bahwa pedang Allah itu sekali tebas 7 batang leher putus. Wow, kebayangin berarti Khalid itu tubuhnya macam ini. Begitu di perang Yarmuk, mereka melihat Khalid, bening Khalid model kieu. Artinya imajinasi mereka itu melebihi daripada apa yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kekhawatiran mereka lebih dulu datang dibanding dengan orang dan sosoknya yang datang. Makanya kita sering melihat kartun-kartun anak-anak itu melihat tokoh-tokoh, misalnya Hulk, badannya kayak apa? Batman bisa terbang. Ya karena semuanya imajinasi. Karena mereka hidup dalam dunia imajinasi, membayangkan Khalid itu seperti apa. Begitu bertemu di perang Yarmuk, ternyata Khalid itu manusia biasa. Ternyata Khalid postur tubuhnya tidak melebihi orang-orang mereka. Bahkan orang Eropa cenderung lebih tinggi postur tubuhnya daripada orang Arab. Tetapi begitu pertempuran terjadi, begitulah adanya. Betapa sangat hebatnya Khalid bin Walid. Dikepung dalam kepungan 30 orang pun Khalid bisa keluar. Ini artinya menandakan bahwa para sahabat memiliki optimisme di dalam setiap perjuangan. Ini yang harus kita ambil. Terinspirasi dari sejarah. Kemudian terakhir, bahwa dari setiap rangkaian sejarah itu muncul sebuah kesimpulan bahwa pemimpin harus dipersiapkan. Rasulullah meninggal, Abu Bakar naik. Abu Bakar tidak menjadi nervous menjadi pemimpin karena sesungguhnya Abu Bakar sudah dipola. Rasul sakit, Abu Bakar memimpin sholat. Sudah dibentuk, sudah dipersiapkan bahwa Abu Bakarlah yang akan menjadi pemimpin itu. Ketika peristiwa hijrah, Rasul tidak memilih Umar bin Khattab. Padahal mestinya ukuran saya sebagai seorang yang penakut, kalau saya pergi berhijrah dan dikelilingi preman-preman, maka saya akan memilih orang yang jago berantem. Umarlah pilihannya. Ketika perjalanan hijrah itu adalah perjalanan yang jauh, maka aku akan memilih Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan kaya raya. Tetapi kenapa memilihnya Abu Bakar As-Siddiq? Nah, inilah inspirasi. Maksudnya Abu Bakar dipersiapkan oleh Nabi untuk menjadi pengganti. Seperti mana Umar bin Khattab dipersiapkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, Umar langsung naik. Tidak harus ada pemilihan-pemilihan. Enggak. Anda pemimpinnya. Anda pemimpinnya. Masuk kepada periode Utsman bin Affan. Juga dipersiapkan walaupun dipilih oleh 6 orang ahli syura. 6 orang ahli syura. Tetapi menunjuknya kepada Utsman bin Affan. Artinya pemimpin itu harus dipersiapkan.
Syarat-syarat kepemimpinan dikuasai Nabi sebelum mendapatkan wahyu. Nabi menggembala di waktu kecil. Kenapa? Karena menggembala itu berlatih untuk menggiring umat, mempertanggungjawabkan berapa orang, berapa kambing yang dibawa. Oh, 120 kambing, maka pulang pun 120. Jangan sampai ada yang diterkam oleh serigala. Begitu Nabi menjaga kambing-kambingnya dengan begitu jujur. Maka ketika Nabi memimpin umat sebagai seorang Rasul, maka Muhammad pun begitu menjaga para sahabatnya seperti mana seorang ayah menjaga anaknya. Seperti mana seorang ibu memeluk anaknya. Begitu dikasihinya. Begitu Bilal. Begitu seorang wanita yang tua renta kemudian oleh Rasulullah dikirim makanan. Karena seperti ayah kepada anaknya. Kemudian ikut berperang. Rasulullah pun langsung ketika dalam perang Badar, apa yang pernah dulu didapatinya dalam perang Fijar, ketika Rasulullah perang menjadi bagian dari komunitas bangsa, komunitas Quraisy, komunitas Mekah harus berperang melawan kabilah yang lain. Rasul sebagai seorang prajurit yang membantu paman-pamannya dalam berperang, itu pun ditampilkan. Hadir dalam perjanjian-perjanjian Abu Thalib dengan yang lain, kemudian ikut berbisnis dengan Abu Thalib. Ini semuanya pelajaran bahwa Nabi telah dipersiapkan. Dan berikutnya Nabi pun mempersiapkan Abu Bakar, mempersiapkan Umar, mempersiapkan Utsman dan Ali. Semuanya dipersiapkan. Artinya pelajaran buat kita bahwa kita harus mempersiapkan anak-anak kita, anak didik kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ya, teman-teman, ikhwah fillah, ini gambaran perang salib yang begitu sangat liar ya, antara orang-orang yang luar biasa melawan pasukan-pasukan Allah yang sangat maha luar biasa, berkecamuk ya. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa dari pelajaran sirah kita mendapatkan sebuah materi bahwa Islam adalah agama yang universal. Bukan ide dan nilai yang tidak bisa dipraktekkan. Maka Nabi itu seorang manusia. Nabi itu masuk ke pasar, Nabi itu makan, Nabi itu buang air. Sama seperti kita. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi bisa dilakukan oleh kita. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, dari 3 pekerjaan Nabi itu ada kekhususan-kekhususan Nabi yang tidak mungkin bisa kita dapatkan. Misal, Nabi mendapatkan mukjizat, kita pastinya tidak mendapat mukjizat. Nabi bisa menikah lebih dari 4, nggak mungkinlah kita bisa melakukan itu. Nabi itu mukjizat, Nabi itu kemudian mendapatkan kekhususan Nabi itu tidak berbuat dosa alias maksum. Kita bergelimang dosa. Inilah kekhususan-kekhususan Nabi yang Allah berikan kepada Nabi, tetapi tidak akan diberikan kepada orang lain. Nah, sementara pekerjaan-pekerjaan yang lainnya bisa kita ikuti. Nabi sholat, kita sholat. Nabi saum, kita saum. Semua syariat-syariat Nabi itu berada pada wilayah kemampuan kita sebagai seorang manusia. Nabi sebagai orang Arab memakai jubah, kita boleh pakai jubah, boleh juga tidak. Ini bukan masuk kepada syariah. Nabi naik onta, kita naik kendaraan, silakan. Kalau kita di sini ada yang punya onta lalu naik onta, nggak bakal ada orang yang melarang. Asal ontanya pakai spion mungkin ya. Kemudian memiliki speednya berapa gitu, disesuaikan dengan kendaraan yang ada pada saat ini. Sok aja silahkan. Ya. Mangga. Artinya di situ ada 3 pekerjaan. Ada satu yang kekhususan Nabi tidak mungkin kita akan miliki. Ada yang menjadi syariat, itu yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, ada kebiasaan-kebiasaan Nabi sebagai orang Arab yang hidup pada masa itu. Makan mungkin bukan dengan piring yang dari beling, dari kaca, dari cangkir apa. Itulah produk zaman dulu. Mungkin naik onta, mungkin pakai terompah, mungkin pakai jubah, pakai sorban. Sok silahkan. Mau pakai sorban silahkan. Enggak pun enggak apa-apa. Karena kita bukan orang Arab, kita hidup di bumi Indonesia di zaman milenium, pastinya akan berbeda dengan geososial pada masa Nabi waktu itu. Ya, kemudian lanjut,
pernah diaplikasikan pada Nabi dan akan bisa dipraktekkan lintas zaman dan tempat. Artinya Islam pernah diaplikasikan secara total di zaman Nabi. Maka jangan pernah kita menolak di zaman sekarang. Seperti mana dulu di zaman segala terbatas, informasi tidak memakai media sosial. Kemudian ketika tidak ada lampu penerangan seperti kita, Islam pun bisa dipraktekkan, apalagi di zaman sekarang. Ketika pakai pesawat, berangkat haji pakai pesawat, ketika kita bisa melakukan Zoom seperti ini. Artinya apapun yang dilakukan oleh Nabi tempo dulu, mestinya di zaman sekarang bisa lebih mudah untuk dipraktekkan. Islam tidak hanya dibatasi dengan dinding-dinding masjid. Nah, saya kasih gambar, ini tentara-tentara yang sedang sholat. Artinya sholat bisa dilakukan di mana saja. Yang jelas harus ada kebersihan. Artinya tidak dibatasi dengan dinding. Kalau agama yang lain, kebaktian itu harus di rumah ibadah. Sekalinya wisata ke Pelabuhan Ratu, di tengah pantai, nggak bisa mereka melakukan kebaktian. Sementara kita mau sholat, derwe sholat. Di pesisir, apalagi di situ ada air laut, pastinya sangat suci. Maka kita bisa melakukan ibadah dimanapun. Sementara agama lain tidak bisa. Islam tidak dibatasi dinding-dinding masjid, seperti mana ibadah boleh di luar, maka ketika kita di parlemen pun kita beribadah, di pasar pun beribadah, di rumah pun beribadah, ibadah tidak hanya dibatasi oleh dinding-dinding masjid. Teman-teman yang dimuliakan, jumlah penduduk umat Islam terus berkembang. Ini mudah-mudahan bisa main. Oke. Tidak bisa main, tidak apa-apa. Yang jelas teman-teman sekalian, ini yang saya pasang, ini adalah video, sebuah tayangan bahwa Islam berkembang begitu sangat pesat. Di Moskow, beratus-ratus orang masuk Islam, beribu-ribu orang masuk Islam. Kemudian di Perancis, sekarang silakan nanti membuka dalam Google, 10 negara Eropa, jumlah Islam yang terpesat. Yang nomor 1 adalah Perancis. Kenapa Perancis begitu cepat masuk Islam, orang-orang masuk Islam? Jawabannya karena di Perancis banyak imigran dari negara-negara Arab, sehingga mereka di sana menjadi supir, mereka di sana menjadi pembantu rumah tangga, mereka mungkin di sana menjadi karyawan-karyawan, kemudian mereka membawa istrinya, kemudian menjadi warga negara sana. Mungkin ada orang-orang yang dari Afrika Muslim, kemudian masuk ke Perancis, sehingga Perancis itu begitu sangat booming Islamnya. Maka yang paling sangat repot dari negara Eropa itu adalah siapa namanya? Macron. Kenapa? Karena melihat bahwa penduduknya beralih keyakinan kepada agama Islam, maka mereka membuat propaganda anti-Islam. Entah dengan menjelek-jelekan Nabi, memunculkan kartun-kartun menghinakan Nabi, kemudian busana-busana muslimah dimusuhi, orang-orang yang memakai jenggot kemudian dimusuhi. Tetapi semakin Islam itu diredam, justru semakin Islam itu meluap. Prancis. Nomor 2, Inggris. Kenapa Inggris begitu cepat orang masuk Islam? Karena banyak kampus-kampus yang membuka pintu seluas-luasnya untuk akademisi, untuk orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sana dari berbagai negara Islam. Dari India, dari Pakistan, dari Malaysia, dari Timur Tengah, dari Indonesia, masuk sebagai belajar di Inggris, kemudian berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Semakin Islam ini dipelajari, semakin berkilauan Islam ini menarik. Bagaikan sebuah berlian, apabila masuk ke dalam sebuah lumpur, semakin dicuci, disikat, dipoles, semakin terlihatlah indahnya itu berlian. Begitu pula agama Islam, semakin didalami, semakin terlihatlah keindahan Islam. Yang berikutnya adalah Jerman. Kenapa Jerman lebih cepat juga? Karena di Jerman ini banyak pabrik-pabrik. Karena Jerman ini banyak manufaktur, pabrik-pabrik, kemudian pabrik-pabrik mobil, ya, di sana banyak, dan karyawannya kebanyakan diambil dari Aljazair, kebanyakan diambil dari Tunis dan dari Maroko. Sehingga di sana, kata Abah Patah, lebih mudah mendapatkan koran berbahasa Arab dibanding dengan koran berbahasa Inggris.
Lebih mudah menemukan orang ngomong berbahasa Arab, makanan-makanan Arab lebih banyak ditampilkan, disajikan di restoran dibanding dengan kita menemukan makanan-makanan Amerika. Islam di sana begitu cepat. Itu 3 negara pertama. Bahkan dalam 10 itu ada negara Israel juga. Ada Rusia juga. Ihwafillah yang dimuliakan, jangan melupakan sejarah. Ketika sejarah dilupakan, kita tidak memiliki semangat untuk bangkit. Kenapa Muhammad Al-Fatih begitu sangat menggelora ingin menaklukkan Konstantin? Karena terus-terusan diperdengarkan tentang hadis Rasulullah bahwa akan ditumbangkan itu Konstantin. Siapakah yang akan menumbangkannya? Ni'mal amiru amiruha, pemimpin yang akan yang akan menghancurkan benteng itu adalah pemimpin yang terhebat. Pasukannya wa ni'mal jaishuha, pasukan yang terhebat adalah pasukan yang akan menghancurkan itu Konstantin. Siapakah dia? Sebuah tanda tanya, sehingga Abu Ayyub Al-Ansori mencoba, sehingga banyak orang-orang yang mu'tasim pun mencoba, hancur. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansori sekarang kita bisa temukan kuburannya ada di tengah-tengah Istanbul. Bagaimana? Saya pertama kali ke Istanbul bertanya, ini sahabat ada di sini, bukankah Konstantin itu dihancurkan di zaman dinasti Utsman, Turki Utsmani, bukan di zaman sahabat? Lalu kenapa ada kuburan sahabat di sana? Ternyata dari zaman sahabat pun sudah banyak orang mencoba untuk merealisasikan bisyarah daripada Nabi bahwa Konstantin bakal hancur. Teman-teman sekalian, perdengarkanlah sejarah kepada anak-anak, kepada putra-putri kita, kepada anak didik kita, sehingga mereka memiliki semangat untuk bangkit dari Islam kita yang sedang terpuruk. 2024 adalah masa di mana kebangkitan itu akan diambil kembali setelah 100 tahun kita tenggelam. Hadis Rasulullah menyatakan setiap 100 tahun akan ada kebangkitan. Likulli mi'ati sanatin, setiap dalam 100 tahun, man yujaddidu dinaha, ada orang yang membangkitkan agamanya. 1924 bulan Maret, dinasti Turki Utsmani hancur. Berhitung bulan Maret 2024 pemilihan presiden di Indonesia. Akankah ini awal daripada kebangkitan Islam di zaman milenial yang kata orang Turki pasti akan datang dari Indonesia? Ini off the record, tapi di YouTube kan, enggak usah lah. Ya, artinya teman-teman yang dimuliakan, mari kita bangkitkan semangat-semangat dari anak-anak kita. Mudah-mudahan Muhammad Al-Fatih yang baru akan lahir dari rahim Azkia yang kita cintai ini, dari lahir dari SDIT Azkia yang kita cintai. Saya lihat di sini ada Tawazun juga. Dari Tawazun juga akan lahir Muhammad Al-Fatih yang baru, yang akan mengibarkan panji-panji kemenangan di masa-masa 2 tahun ke depan. Mungkin alumni-alumni Azkia kemarin 2024 akan muncul, tetapi anak-anak kita yang sekarang sedang kita bina mungkin akan menjadi komandannya di tahun 2030, dan saat-saat di mana para guru-gurunya seperti kita sudah tidak ada di muka bumi ini, tetapi kita akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi pemimpin umat. Saya kira itu saja yang disampaikan. Waktunya saya kira sudah cocok ya, jam 9. Mestinya 30 ya tadi selesainya. 9.30, tapi tidak ada tanda-tanda waktu berakhir, saya keenakan terus ngomong. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ini timekeepernya juga terus-terusan aja mengikuti, padahal saya sudah selesai di 9.30 mestinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti acara ini, dan saya berterima kasih kepada tim Azkia yang telah menghadirkan saya untuk hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Ada yang terima ini nggak? Kalau nggak saya mau manggil